Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM 220114 akan mempresentasikan materi mengenai pertumbuhan filsafat hukum Islam. Pada masa pembentukan sampai 100 Hijriah sampai 718 Masehi, periode ini dimulai dari Nabi hingga sahabat Nabi. Ketika Nabi hidup, semua persoalan keagamaan langsung dihadapkan kepada Nabi. Sebelum Rasul dan Hakim, konsekuensinya pembedaan yang muncul dalam pemahaman hukum bisa dilegitimasikan oleh Nabi. Meskipun Nabi dalam setiap keputusan hukumnya dibimbing oleh wahyu, namun cara berpikir filosofis dan metodologis dapat menemukan hukum telah dipraktis oleh Nabi dan sahabatnya sendiri. Yang kedua, masa pembentukan sampai 100 Hijriah sampai 718 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, permasalahan hukum yang baru memerlukan keterlibatan nalar akan pikiran. Hal ini menuntut adanya konsep teori dan metode penuntut nalar agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan tradisi yang telah dibangun oleh Rasul. Umar bin Khattab dianggap sebagai salah satu sahabat yang paling sering melakukan ijtihad yang secara normatif berbeda dengan tradisi Nabi, karena Umar mempertimbangkan maslahat dan tujuan hukum yang besar. Beberapa contohnya yaitu zakat bagi mu'alaf, harta rampasan perang bagi tentara, hukuman cambuk bagi peminum khamar, peniadaan hukuman pada masa paceklik tersebut. Yang ketiga, adanya masa pengembangan sampai 241 Hijriah sampai atau 856 Masehi. Abad kedua Hijriah merupakan era baru yang dapat disebut sebagai masa pengembangan filsafat hukum Islam. Capaian utama para ulama masa ini adalah sistematisasi pola pikir kefilsafatan sahabat menjadi metode ijtihad. Puncak dari masa ini adalah perumusan Imam Syafi'i tentang metode berpikir hukum dalam kitab Ar-Risalah, surat menyurat Imam Syafi'i dengan Abdurrahman Al-Hadi, seorang ulama hadis, tentang bagaimana cara pengeluaran hukum dari Al-Quran dan hadis secara metodologis dan konsisten. Masa kematangan abad ketiga Hijriah. Pasca Imam Azhab, para ulama melakukan penguatan epistemologi dan sistematika kedua ilmu, fikih dan usul fikri. Lalu pada masa ini lahir ilmu-ilmu pendukung intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam meningkat tajam dibanding masa sebelumnya. Masa kematangan dimulai pada abad ketiga Hijriah ditandai terjadinya persentuhan tradisi ilmiah Islam dengan filsafat Yunani. Pada masa ini pula lahir teori Maqasid al-Syariah al-Juwaini yang merupakan aspek aksiologi hukum Islam. Masa kemunduran. Masa ini sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi kemunduran dalam kajian filsafat hukum Islam, namun lebih kepada tradisi keilmuan Islam. Tradisi keilmuan hukum Islam beralih dari menemukan teori dan metodologi baru kepada penjelasan dan memperkuat teori dan metodologi sudah eksis. Yang selanjutnya adanya masa pembaruan pada abad 18 sampai 15 Masehi. Menurut Harun Nasution, istilah modern berarti masa yang dan selanjutnya adanya ciri-ciri dekonstruktif, yaitu upaya mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan teori baku dan standar yang diciptakan pada era modern. Yang kedua, relativisme. Kebenaran, nilai, atau makna tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada konteks, budaya, sejarah, individu, atau perspektif tertentu. Yang ketiga, pluralisme, menerima keberagaman dalam berbagai bentuk dan menganggapnya alami dan positif dalam kehidupan bersama. Sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.